masih halaman 19, 10 baris dari bawah ya. Kitabnya sama, halaman 19, 10 baris dari bawah. Al-hadisul hadi wal 20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bi'afiddahi. Al-hadisul hadi wal 20. Hadis yang ke-21. An Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah ta'ala ridho kepada Sayyidina Abbas dan Sayyidina Abdullah. Anahu, bahwasanya Ibnu Abbas, kala berkata Ibnu Abbas, kala telah bersabda Rasulullah Shallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam, man adkhala ala qalbi akhihil muslimi farahan wa sururan fi dari dunya khalaqallahu ta'ala min dzalika malakan yadfa'u anhul afatu. Man adkhala, barang siapa memasukkan, itu orang, ala qalbi ahil muslimi, ke dalam hati saudaranya yang muslim. Barang siapa memasukkan ke dalam hati saudaranya yang muslim, memasukkan apa? Farahan wa sururan, rasa bahagia dan sukacita, kegembiraan dan kebahagiaan, memasukkan ke dalam hati saudaranya. Saudara sama muslim dari dunia, di dunia ini, di negeri dunia ini. Khalaqallahu ta'ala, maka menciptakan Allah Ta'ala min jalika, dari memasukkannya rasa gembira dan sukacita ke dalam hati saudaranya. Allah ciptakan apa? Malaikat. Allah ciptakan malaikat yang tahu, yang dapat menolak, menghalangi ini malaikat anhu, dari orang tersebut, al-afatu, akan segala kebinasaan. Jadi kalau kita memasukkan rasa bahagia, membahagiakan hati orang, ya, nggak bikin gedeg, nggak bikin kesel, justru sebaliknya sering bikin senang hati orang dengan berbagai cara. Entah itu bentuknya ucapan yang menyenangkan, ucapan yang bisa menolong, membantunya. Pokoknya ucapannya bikin hati orang senang. Ataupun dengan perbuatannya, jangan dianggap sepele. Misalkan di tengah jalan ada orang butuh bantuan, kita bantu, entah menyeberangi jalan, mengangkatkan sesuatu, kira-kira orang senang nggak? Hati senang, ya. Itu memasukkan rasa bahagia. Orang lagi ada musibah, kita hibur, memasukkan rasa bahagia. Yang sakit, kita gembirakan hatinya, kita doakan, ya, memasukkan rasa bahagia.
ke dalam hati. Kalau kita menjadi orang yang menyenangkan orang lain, tidak bikin sebel, karena ada orang yang lihat tampangnya itu sebel, karena nyebelin banget gitu ya. Ada dia menjadi masalah malah. Itu Allah Ta'ala menciptakan untuknya malaikat. Malaikat ini dapat menghalangi dirinya dari berbagai macam bencana. Jadi kalau kita sering menyenangkan hati orang, itu hidup kita pun akan banyak pertolongan di mana-mana. Ya, di mana-mana kita akan mau kemana kita aman. Ya. Intinya kita bisa menyenangkan hati orang. Karena ada orang yang selalu bikin sakit hati orang. Kata-katanya nyakitin orang. Ya, sikapnya nyakitin banget. Ini enggak sebaliknya, mau kenal mau enggak. Tapi nyenangin hati orang. Ternyata itu luar biasa. Jadi nanti di dunia kayak begitu. Fa'ijatan yaumul kiamati, nanti begitu tiba hari kiamat, ja'a ma'ahu qarinan. Maka datang orang ini orang yang biasa menyenangkan hati orang lain, ma'ahu bersamanya, bersama dirinya ada qarinan, ada qarin, teman yang mengawal. Fa'idha marabihi, haulun, ketika orang ini melewati, jadi marabihi, melewati bihi orang ini, ketika orang ini orang yang biasa menyenangkan hati orang, dia melewati haulun, berbagai macam goncangan yang goncangan yang bikin dia kaget, ketakutan yang mengagetkan, karena ketakutan dia yaumil kiamah itu dasar. Kata qarin ini malaikat, ya, malaikat yang tercipta, yang Allah ciptakan dari seringnya kita nyenangin hati orang. Kata malaikat ini la takhaf. Jadi ada pendamping khusus. Enggak usah takut. Kamu enggak usah takut. Tenang aja. Ada yang menangkan ya Pak. Kita juga kayak gitu kalau orang. Enggak usah khawatir. Enggak usah takut. Nyenangin hati orang enggak kita? Ya. Orang dalam keadaan ketakutan atau kesusahan, enggak usah takut. Tenang. Saya bantu. Tuh, jangan bikin gede orang mulu, apa-apa diduitin, kayak polisi gitu ya. Nggak takut, nggak usah takut. Kayak dulu, maka orang ini bertanya, man anta, siapakah kamu, siapa anda? Kayak dulu. Maka orang yang bilang kayak gitu tuh tadi, ia menjawab, ana al-farahu wasurur. Aku adalah malaikat, namanya malaikat al-farahu wasurur, malaikat yang menyenangkan dan menggembirakan. Jadi ketika di yaumil kiamah orang-orang pada ketakutan, dia merasa justru ada yang menenangkan, ada yang bikin rasa gembira dan senang. Alladzi adkhaltahu, yang adkhaltahu kamu masukkan, ya, itu rasa bahagia dan senang ala akhikal muslimi, atas saudaramu al-muslimi yang muslim dari dunia, di negeri dunia. Paling nggak kita nggak bisa ngasih apa-apa ke orang,
Ya, kita bisa nyenangin hati orang. Kita bersikap santun, bersikap sopan dimanapun. Orang melihat orang santun, sopan, punya etika, orang lain yang melihatnya senang hatinya. Ya. Wa bi hadisin akhar, dalam sebuah hadis yang lain anin Nabi, dari Nabi alaihi salatu wassalam, Jakaro menyebutkan, menuturkan Imam Ibnu Abbas lafjan akhara, lafaz yang lainnya, idkhalus surur fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sittina sanatan. Memasukkan kebahagiaan, kegembiraan fi qalbi mu'minin, di dalam hati seorang mukmin saja. Ya, memasukkan kegembiraan di dalam hati seorang mukmin, khairun, itu lebih baik, min ibadati sittina sanatan, dibandingkan ibadah 60 tahun. Ya. Jangan sampai ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, tetapi bikin orang gedeg aja. Ya. Jadi menyenangkan hati itu juga ibadah. Ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ada ibadah ritual yang langsung ada syarat rukun, itu ibadah mahdoh, seperti halnya sholat, puasa. Ada ibadah ghairu mahdoh, ya ibadah-ibadah yang sosial. Ada hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya harus bagus. Ya. Di antaranya itu menjadi pribadi yang menyenangkan hati orang. Mau turun tangan, menolong orang, rela, ikhlas, ya. Pokoknya ucapan kita, perbuatan kita, seluruh perilaku kita, kalau bisa menyenangkan hati orang, itu bisa mengalahkan ibadah sunat, ya, selama 60 tahun. Dan disangka rajin ibadah, ya secara ibadah ritual kepada Allah, tapi hubungan terhadap sesama manusia jelek, tetap jelek. Ya. Karena buahnya itu justru, buahnya adalah perilaku sehari-hari terhadap orang lain. Yang dianggap orang yang rajin puasa, rajin sholat, tapi jauh sama orang, itu bagus, enggak bagus. Ya, para wali dalam kitab Nasaihud Diniyah, para wali itu menjadi wali bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya, tapi ternyata banyak kepeduliannya terhadap orang lain. Nah, dia ada di dalam kitab Nasaihud Diniyah. Jadi punya sifat, ada simpati, empati kepada orang lain. Wa bi hikayatin, dalam sebuah hikayat, cerita, Anna Abdullah ibn al-Mubarak, bahwasanya seorang waliullah, ini seorang ulama besar, seringkali disebutkan Syekh Abdullah bin al-Mubarak, ro'a,
ia melihat parsan, ia melihat seekor kuda yubau yang sedang dijual bisuki di pasar di arba'ina dirhaman dengan harga 40 dirham. Faqala, kata Abdullah bin Mubarak, ma'ar hasabu, betapa murahnya itu kuda, betapa murahnya, cuma 40 dirham. Kila, diceritakan, pihi, di kuda tersebut uyubun, kuda tersebut punya aib, ya, punya cacat. Kalau tanya Sayyidul Mubarak, majalika, apa cacatnya? Kalau jawab, yang jual nih, jujur yang jual, layak itu kuda ini nggak mau mengejar atau lari kalau pamadui, ya, di belakang musuh. Jadi dalam peperangan, kalau kuda kan pada masa lalu kebutuhan intinya untuk berperang. Begitu di depan ada musuh nggak mengejar. Wayatipu hatta yudrikahu. Ketika ada musuh ngejar, kuda ini malah berhenti sehingga musuh dapat menyusulnya. Buat apa kira-kira? Punya kuda kayak begini, diajak perang, musuh ada di depan, suruh nguber musuh, kagak mau tuh kuda. Tapi begitu musuh ngejar, malah berhenti. Nyusahin ini emang kayak begini, emang kayak motor mesinnya rusak ini. Waduh, mogok tengah jalan. Hatta yudrikal adu. Wayasihu dan suka meringkik, wayasihu dan berteriak kemaudiin yuhtaju bihi ila sukuti, di tempat yang dibutuhkan pada tempat itu ila sukuti, untuk diam, disuruh diam, jangan mengeluarkan suara, malah meringkik dan menjerit. Kan dalam peperangan agar musuh nggak tahu, nggak dengar, jangan bersuara, malah bersuara. Ini kan nyusahin, ya. Kalau kata Sayyidul Mubarak, aja buat golib. Kalau begini ini mau mahal, ini buat apa? Ini mau mahal. Patarapahu, terus Sayyidul Mubarak meninggalkan kuda itu. Pastarahu, maka membeli akan kuda itu tilmiju Abdullah bin Mubarak. Kuda itu dibeli oleh muridnya Syekh Abdullah bin Mubarak, dibeli. Fala maka yaumul harbi, ketika terjadi hari peperangan, baroja aja, maka keluar, ya, itu orang muridnya membawa kuda tadi. Wa amilal farsu, amalan hasanah, dan ternyata kuda itu bekerja dengan pekerjaan yang baik. Ternyata begitu dibeli sama muridnya, lalu dibawa dalam peperangan, ini kok kuda normal, ya bekerja bahkan dengan sangat baik. Kata Abdullah, kata Syekh Abdullah bin Mubarak dari Tirmidzi kepada muridnya, ajaroda uyubahu, apakah kamu sudah tes, sudah coba kekurangannya, aibnya? Pakola, kata muridnya, nah, iya sudah. Huwa kamakana, kuda ini sebagaimana adanya pimpa jakaru, pada perkara jakaru yang orang-orang ceritakan. Walakin tetapi
Lamastara itu ketika aku membeli kuda ini, itu aku mengatakan di ujung ini, di kuping kuda, telinga kuda tadi, ayuhal farsu, wahai kuda, ini taraktu janba, sesungguhnya aku telah meninggalkan dosa, wa tubtu, dan aku sudah tobat, wa raja'tu ilallah ta'ala, dan aku sudah kembali kepada Allah Ta'ala. Patruk anta aidon ma'afika minal uyubi, maka tinggalkanlah olehmu anta, kamu aidon juga, maka kamu juga harus tinggalkan ma'afika minal uyubi, aib-aib yang ada pada diri kamu, hilangkannya, ya, cacat yang ada di diri kamu. Taharaka rosahu salah sama roti, maka kuda itu menggerak-gerakkan kepalanya sebanyak 3 kali. Wa ajaba farhan, dan kuda itu menjawabnya kelihatan dari farhan, sukacitanya, senang. Di antara tujuan bahwa aku tinggalkan dosa. Jadi ketika kita meninggalkan dosa, ternyata ya barang-barang kita juga ikut mensupport kita, termasuk kuda tadi juga kayak begitu. Dan ini juga pelajaran, kalau kita memelihara sesuatu, kita perlakukan dengan baik, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Kita memelihara apapun, ya, kita berikan perhatian khusus, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Ya. Kita punya pohon, kita perlakukan pohon itu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan memanen hasil yang sebaik-baiknya. Jangan asal, ya. Punya binatang juga kayak gitu, perlakukan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang positif dari binatang tersebut, dari apapun. Kalau kepada binatang saja begitu, demikian pula kepada manusia. Jadi kalau kita menebarkan sesuatu yang positif kepada siapapun, buahnya nanti akan memantul kita. Ya, pada dasarnya kita sedang menaburkan benih-benih kebaikan, benih-benih positif. Nanti hal positif itu kembali kepada kita ketika kita membutuhkan itu. Kepada binatang saja kayak begitu. Jadi kita kan kadang-kadang memelihara pohon asal-asalan, ya, binatang asal-asalan, pelihara dengan sebaik-baiknya apapun. Ya, punya kebun itu kita pelihara, kita rawat dengan bijak, dengan sebaik-baiknya, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, memasukkan rasa gembira ke binatang saja kayak begitu, apalagi kepada manusia. Nah, ini kita nanam pohon segala macam. Lihat di Jepang ada sapi dengan harga termahal kan di seluruh dunia, kilonya jutaan, ya, bahkan 1 miliaran tuh. 1 kilonya, kalau kita mencoba 150, bisa sampai 5 jutaan, namanya wagyu. Kadang-kadang ada 1 potongnya bisa 5 jutaan. Kenapa? Dijaga, dipelihara, dibersihin, diurut, wah, dijaga dengan sebaik-baiknya, hasilnya bagus. Ta'lim tuh dikit lagi aja. Annal uyuba min sahibil farsi la minal farsi. Maka aib itu, cacat itu min sahibil farsi, dulu dari pemilik kuda sebelumnya nih, ya, la minal farsi, bukan dari kudanya. Dulu kuda ini diperlakukan kurang
baik. Sekarang begitu kuda ini diperlakukan dengan baik, dibisikkan di telinga, walaupun binatang nggak paham bahasa kita seolah-olah bisikan, kita ajak ngomong, dia seolah-olah bisa berinteraksi dengan kita. Gitu. Jadi dulu kenapa kudanya kayak gitu, diperlakukan kurang bagus oleh pemiliknya. Sekarang begitu diperlakukan dengan bagus, ternyata kuda ini luar biasa. Gitu. Nanti dari situlah ya, karena udah jam 6 kurang 10 lewat dari 6, biarin tadi dikit aja. Kurang sebetulnya, sehingga melanggar ini. Terkebut gak enak juga.